Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Aulia Salma Roshidah, Muhammad Rafi Alamsyah, Rahel Mauliatul Khofsoh, Safira Isnafatia, dan Wiwit Yuniar Fadilah. Kemudian latar belakang. Seiring dengan berkembangnya teknologi sistem informasi, maka penyajian informasi yang efisien sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Saat ini, perkembangan teknologi semakin pesat, sehingga menuntut diubahnya sistem pencatatan manual menjadi sistem yang terkomputerisasi atau online. Hal tersebut dilakukan dengan memerlukan kebijakan yang efektif dan melibatkan semua komponen atau elemen yang ada, yakni terutama pemerintah swasta dan masyarakat. Maka dari itu, sumber utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan ialah penggalian informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertulis bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien memerlukan informasi kesehatan yang diselenggarakan melalui sistem informasi dan lintas sektor. Manajemen dan informasi kesehatan memiliki manfaat antara lain untuk pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data, dan informasi kesehatan, di mana hal tersebut mendukung subsistem lainnya yang menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sistem informasi manajemen sangat diperlukan perannya guna menciptakan integrasi di bidang informasi dan operasi di antara berbagai pihak yang ada di suatu organisasi, baik daerah lokal maupun global. Nah, oleh karena itu, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan sangat diperlukan di era globalisasi ini. Selanjutnya adalah pengertian dari subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan sendiri adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dalam sistem kesehatan nasional guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem ini sendiri termasuk dalam sistem kesehatan nasional yang diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan, dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Dengan adanya subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, dapat mendukung penyelenggaraan keenam subsistem lain dalam sistem kesehatan nasional sebagai satu kesatuan yang terpadu dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah tujuan subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan bertujuan untuk mewujudkan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti, dan operasional. Selain itu, diselenggarakannya subsistem tersebut diharapkan juga mampu menghasilkan fungsi-fungsi kebijakan, administrasi, informasi, dan hukum kesehatan yang memadai, serta mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan. Sehingga terselenggaranya pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Yakni ada kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, informasi kesehatan, dan sumber daya manajemen kesehatan. Kebijakan kesehatan sendiri merupakan serangkaian aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan kesehatan bagi semua pelaku pembangunan, yakni pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraannya dengan memerhatikan kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.
Kebijakan kesehatan juga dapat diasumsikan sebagai rangkuman dari segala arah tindakan yang memengaruhi tatanan kelembagaan, organisasi, layanan, dan aturan pembiayaan dalam kesehatan. Kemudian untuk administrasi kesehatan didefinisikan sebagai kegiatan yang berfungsi untuk perencanaan, pengaturan, dan pembinaan serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dalam pembangunan kesehatan. Dalam penyelenggaraannya sendiri melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah, rumah sakit, asuransi, dan apotek. Kemudian ada hukum kesehatan. Jadi dalam hukum kesehatan ini berisi tentang segala ketentuan atau peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban individu, kelompok, atau masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, dan juga hak dan kewajiban tenaga kerja dan penyedia sarana kesehatan. Contoh dari hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia yakni ada UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan juga UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Selanjutnya adalah informasi kesehatan. Untuk informasi kesehatan ini merupakan kumpulan dari data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mengandung nilai serta makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan, sehingga nantinya dapat memberikan dampak yang mendukung pembangunan kesehatan. Sumber dari informasi kesehatan sendiri, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, didapat dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti data rekam medik elektronik maupun non-elektronik, dan dari masyarakat seperti hasil dari kegiatan sensus, survei, penelitian, pelaporan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya manajemen kesehatan. Yang termasuk dalam sumber daya manajemen kesehatan ini ada sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, standar, dan kelembagaan yang nantinya akan digunakan secara berhasil dan berdaya guna dalam upaya mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan yang terdiri dari yang pertama, inovasi atau kreativitas. Penyelenggaraan manajemen informasi dan regulasi kesehatan harus mampu menciptakan daya tahan dan kesinambungan kinerja sistem melalui inovasi dan kreativitas dalam menghadapi perubahan dan tantangan pembangunan kesehatan dengan lebih baik. Yang kedua, kepemimpinan dan visioner di bidang kesehatan. Kepemimpinan dan visioner di bidang kesehatan adalah kepemimpinan yang memiliki visi, keteladanan, dan bertekad dalam pembangunan kesehatan. Yang ketiga, sinergisme dan dinamis. Pendekatan manajemen kesehatan merupakan kombinasi pendekatan sistematis, kontingensi, dan sinergi yang dinamis. Dalam manajemen ini, diperlukan adanya interaksi, transparansi, interrelasi, dan interdependensi yang dinamis di antara para pelaku pembangunan kesehatan. Prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi sangat penting dalam manajemen kesehatan. Yang keempat, kesesuaian dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen informasi dan regulasi menjadi pendukung utama dalam melaksanakan desentralisasi dengan mempertimbangkan komitmen global dalam pembangunan kesehatan. Selanjutnya, penyelenggaraan subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, pembangunan kesehatan menjadi salah satu dari arus utama pembangunan nasional. Untuk itu, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan diselenggarakan dengan mensinergikan unsur kebijakan, administrasi, hukum, dan informasi kesehatan. Yang pertama, kebijakan kesehatan. Penyelenggaraan kebijakan kesehatan dilakukan secara optimal dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Penetapan skala prioritas berbasis bukti dari berbagai sumber yang tersedia
melalui proses pengkajian dan perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai masyarakat dan stakeholder terkait. Pengelolaan kesehatan perlu dilakukan secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah dengan pengaturan sebagai berikut. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan, pemerintah provinsi membimbing dan mengendalikan kebijakan kesehatan, dan pemerintah daerah, kabupaten atau kota menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian operasionalisasi urusan kesehatan. Yang kedua, administrasi kesehatan. Penyelenggaraan administrasi kesehatan terdiri dari perencanaan, pengaturan, pembinaan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban yang didasari atas urusan wajib di bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penyelenggaraan administrasi kesehatan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, memanfaatkan teknologi sistem informasi, responsif gender, memiliki sumber daya manusia yang kompeten, dan pembiayaan yang mencukupi. Pelaksanaan yang dilakukan secara sinergi dan dinamis antar sektor kesehatan dengan sektor lainnya. Yang ketiga, hukum kesehatan. Penyelenggaraan hukum kesehatan meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi hukum, sinkronisasi dan harmonisasi tingkat pusat dan daerah, pemberian pertimbangan bantuan hukum, fasilitas penegakan hukum termasuk upaya penyediaan oleh penyidik pegawai negeri sipil bidang kesehatan, peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur kesehatan dan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pelindungan bagi masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan, keadilan, kesetaraan, serta sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Peraturan sosialisasi, penerapan, dan penegakan hukum perlu dilengkapi dan ditata dengan mempertimbangkan perkembangan dan perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, termasuk regulasi kesehatan internasional. Yang keempat, informasi kesehatan. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan bertujuan untuk menyediakan data dan informasi terbaru, akurat, cepat, transparan, serta berdaya guna. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan diantaranya adalah pengelolaan sistem informasi kesehatan, pelaksanaan sistem informasi kesehatan, sumber daya sistem informasi kesehatan, pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan, dan peningkatan produk serta diseminasi informasi kesehatan. Baik, saya Wiwi Dina Fadila akan melanjutkan presentasi pada kali ini. Keterkaitan antara SKN dengan unsur-unsur subsistem lainnya. Yang pertama yaitu subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ketersediaan pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, terelokasi secara adil dan termanfaat secara berhasil guna dan berdaya guna, sehingga upaya kesehatan masyarakat maupun perorangan dapat diselenggarakan secara merata, tercapai, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh masyarakat. Tersedianya pembiayaan yang memadai juga akan menunjang terselenggaranya subsistem SDM kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, dan subsistem manajemen kesehatan. Selanjutnya yang nomor 2, subsistem SDM kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi secara adil, serta bermanfaat secara berhasil guna dan berdaya guna, sehingga didapatkan upaya kesehatan yang dapat diselenggarakan oleh subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, subsistem pemberdayaan kesehatan, dan subsistem manajemen kesehatan. Selanjutnya yang nomor 3, subsistem obat dan perbekalan
kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang mencukupi, aman, bermutu, dan bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil, guna, dan berdaya guna. Dan yang keempat, subsistem pemberdayaan masyarakat diselenggarakan guna menghasilkan individu, kelompok, dan masyarakat umum yang mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang terakhir atau yang nomor 5, subsistem manajemen kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi administrasi kesehatan, informasi kesehatan, iptek kesehatan, dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan serta berhasil guna dan berdaya guna. Dan yang terakhir yaitu penutup, tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tertulis bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien memerlukan informasi kesehatan yang diselenggarakan melalui sistem informasi dan lintas sektor. Subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan sendiri adalah pengelolaan, penghimpunan berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari sistem kesehatan nasional guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan bertujuan untuk mewujudkan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan berbasis bukti dan operasional. Unsur-unsur subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan terdiri atas beberapa hal yaitu kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, informasi kesehatan, dan sumber daya manajemen kesehatan. Selanjutnya, penyelenggaraan sistem informasi yaitu inovasi dan kreativitas, kepemimpinan dan visioner bidang kesehatan, sinergisme dan dinamis, serta kesesuaian dengan sistem pemerintah. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Apabila ada saran dan tanggapan, silahkan disampaikan. Terima kasih sudah menonton.